Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali lagi dalam kegiatan pembelajaran online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus tahu bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama dan menjadi dasar rukun iman yang lain. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Oke, kali ini kita akan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah di antara lain adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menerangkan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang tahu apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Al-Khaliq, zat yang memiliki sifat yang tidak sama dengan yang dimiliki oleh ciptaannya. Baik adik-adik, sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Baik, saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Kalian perhatikan, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sama, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Oke, itu adalah sifat salbiyah. Yang termasuk dalam sifat salbiyah ini ada qidam, yang artinya dahulu atau awal. Sifat qidam Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam semestanya beserta isinya, sebagaimana Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah, dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu
sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian yang kelima yaitu wahdaniyah, yang artinya Allah Maha Esa atau Tunggal. Dialah satu-satunya Tuhan, pencipta alam semesta. Nah, itu dia adalah macam-macam sifat salbiyah. Nah, sekarang sifat yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang termasuk sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama yaitu kudrat, yang artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu irodat, yang artinya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seseorang pun yang bisa mencegahnya. Kemudian ilmu yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang keempat yaitu hayat, yang artinya maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Kemudian sama, yang artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Kemudian basor, yang artinya melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kalam, yang artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. Oke, adik-adik bisa dipahami ya, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam sifat ma'ani. Dan yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Jumlahnya ada 7, sama dengan jumlah sifat ma'ani. Apa saja? Yang pertama adalah qadiron, yang memiliki arti berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian muridan, yang memiliki arti menghendaki. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Kemudian yang ketiga yaitu aliman, yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang keempat, hayyan, yang artinya Allah Maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Kemudian sami'an, yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Kemudian basiron, yang maha melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya.
Dan yang terakhir yaitu mutakaliman, yang memiliki arti berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Oke, jadi saya sudah menerangkan 4 sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdiri dari sifat wajib Allah yang terdiri dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Ya, semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah saya berikan. Ya, terima kasih dan selamat belajar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.